Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri segala macam nikmat-Nya, karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama berkesempatan hadir di majelis ilmu, menuntut ilmu, ilmu yang bisa memudahkan kita untuk bisa mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini juga kita berusaha untuk memaksimalkan waktu yang tersisa untuk lebih mendekati pencapaian di dalam ilmu bahasa Arab. Dan kita akan, sebelum masuk ke dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natikina biha, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena berhubung ini adalah kelas dal yang banyak sebagiannya menyimak, jadi mohon diperhatikan berkaitan dengan pencapaian ilmu bahasa Arab kita. Tentu yang akan kita fokuskan kepada kosakata, ya, atau kita menyebutnya adalah al-i'rab. Al-i'rabul kalimah. Ya, berkaitan dengan al-i'rabu al-kalimah. Ya. Ya. Al-i'rabul kalimah. Yang kedua adalah al-i'rabu al-jumlah. Al-i'rabul kalimah berkaitan dengan bentuk-bentuk kosakata. Bentuk-bentuk kosakata di antaranya adalah macam-macam isim. Ada isim domir. Ada apa lagi, Ummahat? Isim musanna, isim mufrad, Nah, isim isim musanna, jamak.
Ya. Ada isim isyarah, ada isim ditinjau dari bilangannya, seperti mufrad, ya, mufradun. Ya, ada lagi isim Musanna. musanna, ya. Dan ada lagi isim Jamak. jamak, ya. Ini ditinjau dari bilangan. Ya, ditinjau dari kosakatanya, ada isim domir, isim isyarah, ya, ada lagi isim ma'rifah. Nakiroh. Ada lagi isim nakirah, ya. Ada lagi isim muzakkar, Muzakkar, muannas. muannas, ya. Ada apa lagi? Banyak ya. Istifham. Ada yang tahu? Kata tanya. Kata tanya. Ada isim mausul, ya. Isim mausul, ya. Apalagi Umahat? Isim al asmaul Ismaul khamsa. khamsah, ya. Al asmaul khamsah, ya. Lalu ada isim mam nu'un Minas sarf. minas sarf. Iya, mamnu'un minas sarf dan lain sebagainya. Itu disebut dengan al-i'rabul kalimah, Bisa. ya. Disebut dengan al-i'rabul kalimah, ya. Kalau al-i'rabul jumlah cuman ada 3. Al-i'rabul kalimah contoh lain harf jar. Itu masuk tuh. Harful jar. Dzaraf. Oke. Nah, kalau al-i'rabul jumlah itu ada 3. Apa saja Umahat? Mubtada khobar. Mubtada wa Khobar. khabar. Kedua, Apa ya, naat man'ut bukan ya? urutannya kalau di buku Dusul Lughah, mudhaf, Mudhafun ilaih. Halaman berapa Ustaz? ya. Kalau di buku itu ada di pelajaran keempat, ya. Zaman dulu ya, Umahat belajar mudhaf wa mudhaf. Yang ketiga baru apa yang ketiga? Naat man'ut. Naat wa man'ut, ya. Hanya 3 ya. Ya, hanya 3. Ya, yang harus diperhatikan. Baru nanti ada namanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ya. Jumlah yang diawali dengan isim dan jumlah yang diawali dengan fi'il. Kalau jumlah yang diawali dengan fi'il itu ada di nomor 4 nih. Rumusnya adalah fi'il tambah fa'il tambah Maf'ul. maf'ul, ya. Sebenarnya
Ini adalah bagian dari kesimpulan atau khulasoh ya. Khulasoh ringkasan yang ummahat pelajari selama ini apa? Oh, ternyata ini yang dipelajari selama ini ya, ternyata adalah ada al-i'rabul kalimah dan al-i'rabul jumlah. Makanya ini sering kita ulang agar apa? Agar kita tidak bingung arah kemana kita belajar. Ya, ternyata arah kita belajar ini untuk memahami al-i'rabul jumlah dan al-i'rabul kalimah. Ya, bentuk kosakata, jenis-jenis kosakata dan ya, jenis-jenis susunan kalimatnya. Sehingga kita bisa memahami bahasa Arab dengan baik dan bisa memahami Al-Qur'an ya dengan baik ya. Thayyib. Nuwasil dirasatana, kita akan lanjutkan bila demikian ummahat sampai halaman berapa kita ummahat? Ada yang masih ingat? Sekarang apa kitab apa Ustaz? Kitab Durusul Lughah, artinya sudah disepakati juga belum ya kelas dal bahwasanya pelajar pekan pertama, kedua dan ketiga ya kita belajar Durusul Lughah ya 3 pekan belajar Durusul Lughah, hanya saja buku nahwu dan sharafnya kita siapkan. Karena nanti di dalam pelajaran Durusul Lughah ada pelajaran nahwu sharafnya. Naam. Ya, buku Durusul Lughahnya sampai mana? Ada yang masih Sebentar, ingat? Ustaz. Sebentar. 84 itu ini udah ya? Halaman 84 udah ada coret-coretan. 84 atau halaman 80 ya. Pelajaran ke-14 atau masih pelajaran ke-13? Ada yang ingat. Nggak lupa Ustaz. Iya. Tapi Bagi kalau ummahat 81 ya. sih, 81 sih udah. 82 81 juga sudah. udah ada coret-coretannya, tapi ini entah yang dulu Kapan? atau Iya, yang sudah dimurojaah ya. lagi. Kalau di catatan Ana itu di 81 Berarti sekarang ya. 82 ya. Ya, di halaman 82 ya. Nah, ya. Kembali lagi kita bertanya kepada ummahat nih yang ada di kelas dal ya, ada ibu siapa di sini? Ibu Teta ya, ada ya. Ummu Adlan. Ya. Ad-Darsul Rabi'a Asyarah ya. Mungkin kita akan bahas di pelajaran yang ke-14. Ya. Pelajaran yang ke-14. Di pelajaran yang ke-14 ini apa sih yang kita pelajari? Ya. Tentu yang kita pelajari berkaitan dengan jamak ya. Tetapi jamak yang dimaksud di sini adalah bentuk bagian dari al-i'rabul kalimah yang namanya domir. Nah, domir. Domir terbagi menjadi 3 ummahat. Sudah pernah kita bahas belum? Ada domir apa saja? Oh, 3 Ustaz. Mm-mm. Munfasil, mutasil, yang itu Mm-mm. satu Yang lagi. itu satu lagi emang belum dipelajari ya. Adanya di kelas ba. Ya. Munfasil, mutasil, ya.
Dan ya, satu lagi namanya apa ya? Ada yang tahu nggak namanya apa? Ya, mutasil dan ini belum dipelajari ya. Tapi jangan diambil pusing. Mustatir. Mustatirun. Ya. Jadi domir itu ada 3. Domir apa aja? Munfasil, mutasil, Mutasil, mustatir. Naam, Masya Allah, tabarakallah. Domir munfasil, mutasil, dan mustatir. Ya. Apa itu domir munfasil? Contohnya. humahum. Iya. Ya, humahun, anta, Ya. antuma, anti. Wa umahum. Anda 14 ya totalnya. Kalau mutasil, dia menempel. Contohnya, kita buka. Berarti K di sini adalah apa? Domir mutasil pengganti anta. Iya, betul. Mumtaz ya. Ya. Jelas ya di sini. Ya. Di sini domir muttasil, penggantian anta. Ya. Kalau domir mustatir hanya ada pada kata kerja. Contohnya zahaba. Apa artinya zahaba? Pergi. Dia laki-laki telah pergi. Iya, ada domirnya nggak dia? Dia domir bukan? Iya, yang nggak ada. Ya. Nah, domir yang nggak terlihat, yang tersembunyi adalah mustatir. Ya. Ada pada kata kerja, tapi tidak semua kata kerja. Contohnya adalah zahaba, fi'il madhi, huwa. Ya. Dia nggak ada huwanya. Huwanya itu sudah ada di dalam kata zahaba. Ya, zahaba itu sudah bagian dari kata kerja sekaligus pelakunya di dalamnya, fa'ilnya ada di dalamnya. Ya. Maka domirnya itu tidak terlihat. Nah, domir yang tidak terlihat, yang tersembunyi namanya domir mustatir. Nah, kebetulan di pelajaran ke-14 kita belajar dengan domir muttasil lil jam'i. Ya, lil jam'i. Domir muttasil ya, lil jam'i. Ya. Berarti domir muttasil untuk jamak. Ya. Seperti apa? Contohnya. Kitabun ditambahkan antum menjadi apa? Kitabuhum bukan sih? Atau kitabuhum? Antum. Ya. Menjadi kita bukum. Kitabun ditambahkan hum menjadi Kitabuhum. Kitabuhum. buhum. Kitabuhum. Kitabun ditambahkan nahnu. Jadi apa? Kitabuna. Kitabuna. Nah, ya. Kitabuna. Jadi ada antum, hum, nahnu. Untuk yang apa? Untuk yang Jamak.
Jamak. Jamak mudzakkar. Antum dan hum kan untuk jamak mudzakkar. Kalau nahnu umum. Nah, kalau hunna jadi apa? Kitabuhunna. Kitabu hunna. Ya. Kalau antunna, jadi apa? Oh, ini yang 2 orang ya, Musana ya? Antunna kok 2 orang. Ant- Antuna itu kalian perempuan. Maafkan lupa. Iya. Menjadi kitabu kunna. Kitabukunna. Masya Allah. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, karena di pelajaran ke-14 hanya yang ini aja nih. Antum dan hum dan nahnu. Ya, jadi memang hanya ini ya yang dimerahin nih. Ya, hunna dan antuna belum dipelajari. Fahim tunna insyaallah. 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 Kita mulai ya dari ad-dars rabi'a asyara. Ada percakapan, ya, silakan dibaca bersama-sama. Al-fityatu. Wahid itsnan thalatha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berikutnya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lanjutnya. Lanjut sampai Kaifa selesai. Lanjut terus sampai selesai. kaifa haliki ya Ami? Kaifa haluka? Kaifa haluka ya. Yang Oh, betul. kaifa haliki. Boleh nggak Ustaz? Haluka ya? Ana bi Ya. khairin. Walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu Sama-sama ya. abna Abna'u Turi Musa. Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Marhaban. Abukum sodiqi. Sadiqi. Aina ammak. Aina Ammukum Aina ammukum ammukum Isa Syaihu Isa. Isa Wa wa maridun. maridun. Wal ana fil mustashfa. Syafahullah. Syafahullah. Man hadhihi Tiflatul lati ma'akum. tulati ma'akum Hiya ukhtuna. tuna Iya, ukhtuna asmuha ismuha Laila. Laila. Aina Aina baitukum baitukum? Laila. Aina baitukum jadi baitunal jadidu qoribun baituna jadidu qaribun al matori. Antum fil madrasati madrasati sanawiyati la La nahnu fil jami'ah. Ana fi kulliyatil handasati muhandisati wa Mahmudun fi wa kulliyati fi kulliyati wa Ibrahimu Ibrahimu syari'ati Ibrahimu wa Yusufu fi kulliyati tijarati wa Yusufu fil kulli. manzalikal fatalladzi dzalika fatal sayyarati Sayyaratikum wa wa zamili min aina huwa wa in kaltaro Masmuhu ismuhu William muslimun huwa la huwa nasroniyun Abuhu ustazi Ustazi ismuhu Dukturu Edwardu Edwardu.
أذهبت إلى الذهبة المستشفى لزيادة لزيادة عمري زيارة اليوم. عمكم يوما نعم ذهبنا. نعم ذهبنا. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada ummahat yang sudah membaca ya dan berusaha untuk bisa membaca ya. Alhamdulillah. Baik, Ini kita udah ada akan bahas di sini. coret-coretannya, Ustaz. Kenapa? Udah ada coret-coretannya, udah pernah dibahas ya. Oh, sudah pernah dibahas ya. Iya. Murojaah berarti ya. Hmm. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa ya, karena murojaah itu sangat penting. Kalau bertanya nambah materi atau murojaah. Ya, tentu ya kita akan memprioritaskan murojaah. Karena untuk apa menambah kalau yang kemarin-kemarin lu lupa. Ya. Sebagaimana kita harus mengambil faedah dari kisah-kisah para ulama, bagaimana Imam Syafi'i memurojaah kitab Muwatta Imam Malik. Padahal sudah hatam. Tapi ketika sudah sekali baca, apakah langsung berpindah ke kitab yang lain? Tidak. Beliau coba buka lagi itu. Kitab guru beliau ya, Imam Malik ya bin Anas rahimahullah taala. Ya. Ketika murojaah kedua, menghatamkan yang kedua, ternyata ada faidah yang didapatkan pada murojaah yang kedua dan tidak didapati faidah tersebut pada murojaah yang pertama atau saat menghatamkan kitab tersebut. Artinya apa yang Umahat pelajari dan sudah menjadi oret-oretan yang ada di sini di pelajaran ke-14, bisa jadi kita bisa mengambil faedah yang bertambah banyak, menjadi lebih bermanfaat. Maka kita lihat di sini. Ya, al-fityatu. Al-fityatu itu adalah jamak dari Al-Fata. al-fata. Ya, al-fata. Nah, artinya para pemuda mengatakan assalamualaikum. Maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian dari adab. Nah, ketika dia mengucapkan salam, maka kita menjawabnya dengan lebih sempurna. Nah, dan bagian dari qalil adab, kurang adab, adabnya kurang ketika apa? Ketika yang mengucapkan salam sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya waalaikumsalam. Nah, itu ternyata kurang adabnya. Ya, kurang adabnya. Ya, itu dalam ucapan salam saja umahat itu. Kalau kita bicara terkait dengan adab, apalagi ada kiainya dengan santrinya jalan jongkok salaman. Ya, jalan jongkok salaman atau memberi makanan seperti buah jeruk dilempar ya ataupun dengan kaki ditendang kepada santrinya. Apakah itu bagian dari adab? Ya, umahat bisa berpikir sendiri gitu ya dengan logika. Ya, itu baru dengan logika. Karena adab itu ya tentunya akan berbanding lurus dengan logika. Adab yang diajarkan Nabi ya tentunya akan berbanding lurus dan tidak pernah apa ya namanya meleset ya dari logika kita. Seperti orang bersalaman, sunnahnya kan salaman ya, berjabat tangan ya, bukan mencium tangan ya. Ternyata yang berkaitan dengan mencium tangan kepada orang yang lebih tua, orang yang kita anggap sepuh ataupun kita anggap itu adalah orang tua kita. Tapi kepada orang yang berilmu tidak ada. Meskipun alasannya tasamuh, meskipun alasannya adalah at-ta'zim, at-tahrim, ya. At-tahrim tidak diajarkan Nabi dalam bentuk ya cium tangan bolak-balik, ya, dari tangan telapak tangan ya dan bagian belakang tangan ya bolak-balik cium. Itu bukan yang diajarkan Nabi, itu adalah bagian dari al-adah, kebiasaan. Apakah salah? Tentu tidak salah.
Tapi akan menjadi salah ketika itu disandarkan kepada agama. Oh, ternyata Islam itu begitu. Tentu tidak. Berjabat tangan ala Islam yang diajarkan Nabi tidak demikian. Fahim tunna ummahat? Fahimna insyaallah. Nah, insyaallah. Ahadul fityati. Salah satu dari para remaja mengatakan, kaifa haluka ya ammi? Apa artinya ummahat? Bagaimana kabarmu wahai pamanku? Bagaimana kabarmu wahai pamanku? Di sini ada domir muttasil ya, masih gampang ya untuk dipahami. Ya, wahai pamanku dari pihak bapak. Maka Hamid mengatakan, ana bi khairin walhamdulillah. Apa artinya? Saya baik, alhamdulillah. Iya, saya baik, alhamdulillah. Baik di sini adalah sangat baik karena bentuknya khair. Coba kalau bentuknya ana bi thayyibin atau ana bi hasanin. Artinya hanya baik saja. Kalau benar-benar dalam kondisi baik, dia akan mengatakan bi khairin. Bahkan ada biasa tambahannya afiyah. Pernah dengar nggak kata afiyah? Sehat walafiat. Iya. Kan ya? Sehat walafiat ya, betul. Dari bahasa Arab ya. Afiyah itu adalah batiniyah ya. Khairun fi batin atau fi batinihi. Ya, kebaikan dalam bentuk batin, afiyah. Ya, atau juga dalam bentuk zahir yang nampak disebut dengan afiyah. Ya. Fahim tunna insyaallah. Kalau sedang sakit, bagusnya, baiknya, bagaimana Ustadz kalimatnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Oh. Alhamdulillah ala kulli hal. Sakitnya sakit apa dulu nih? Sakit hati atau sakit Sakit fisik. gigi? Oh, iya. Sakit fisik, sakit gigi misalkan. Marid. Alhamdulillah ana marid. Lah, kok alhamdulillah sakit dibilang alhamdulillah? Betul. Boleh nggak? Boleh. Ya. Alhamdulillah. Kalau mau sesuatu yang sifatnya diridhoi Allah, meskipun tidak disukai oleh kita, sakit kan nggak disukai oleh kita. Kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah ala atas kulli setiap hal. Hal itu kan hal. Ya, setiap hal. Hal itu bahasa Arab, umat. Hal yang berkaitan. Hal itu arti keadaan. Kondisi, situasi. Ya. Dalam setiap keadaan. Keadaan baik ya alhamdulillah. Berarti kalau lagi nggak enak, kita bicara alhamdulillah ala kulli hal. Oh, berarti kita tahu nih, sudah ada indikasi nih orang lagi nggak baik-baik saja. Tapi kalau dibilang alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Oh, berarti ini sempurna nih. Baik lahirnya, baik batinnya. Tapi kalau alhamdulillah bi khairin walhamdulillah, ana bi khairin walhamdulillah. Oh, berarti bentuknya adalah baik secara umum, bukan secara tamun atau tamam, sempurna secara umum. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Kaifahalukum. Apa artinya kaifahalukum? Bagaimana kabar kalian? 6. Ya. Bagaimana kabar kalian? Ya. Nah, ini juga jadi poin penting juga ya. Berkaitan dengan hal, keadaan. Ya. Man antum? Ma mana artinya apa? Siapa kalian? Kalian. Oh, siapa kalian? Nanya ya, siapa kalian? Maka jawabannya nahnu abna'ud dukturi Musa. Apa artinya? Kami anak-anak Doktor Doktor
Musa. Ya, kami anak-anak laki perempuan. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Ya. Abna'u dukturi. Dukturi, doktor juga dari bahasa Arab. Ya, doktor juga dari bahasa Arab. Duktur. Apa arti duktur, Umahat? Orang yang mengobati. Yang Kok mau orang yang mengobati? Tabib yang itu. S3 itu loh ya. Hah? S apa? S3. Oh, S3 ya. Ya. Dan ternyata duktur itu ya bukan berasal dari bahasa Indonesia, bukan berasal juga dari bahasa Arab. Tapi duktur itu dari bahasa apa, Mahat? Bahasa Latin. Ya. Ya. Nah, ini unik nih, bahasa Latin nih. Ada yang tahu tidak? Bahasa Latin itu dari mana asalnya? Eropa bukan Romawi itu. Ya, ternyata kalau kita lihat ya, bahasa Latin ini adalah bagian dari rumpun Yevitik, bahasa Indo-Eropa. Ya, bahasa Latin adalah bukan bagian dari rumpun bahasa keturunan para nabi dan para rasul. Ya, orang-orang Romawi ya, mereka menggunakan bahasa ya dari bahasa Latin ya, dari bahasa Romawi modern. Nah, itu dari keturunan yang berbeda jalurnya ya, dan bukan dari bahasa Arab, bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Doktor itu artinya adalah ustadzun. Nah, ini harus diingat nih, doktur itu artinya ustadzun. Ya, apa artinya? Al ustadzu Guru. guru. Ya, kalau dalam ilmu modern, doktor itu yang sudah S berapa? Menyelesaikan Tiga. S3, menyelesaikan disertasi. Ya, doktor. Bukan itu ya, tabib ya, dokter beda nih. Tolong diluruskan, doktor dengan dokter. Ter sama tor itu beda ya, doktor ya. Ya. Dia bukan orang yang menyembuhkan, orang yang apa namanya, mengurusi orang sakit, bukan ya. Nah, Iya, Ustaz. ya. Nah, la ba'sa bihi, nggak apa-apa ya, Ummahat. Selanjutnya kita akan bahas ya, ahlan wa sahlan wa marhaban. Apa artinya, Ummahat? Selamat datang. Selamat datang. Iya. Ringkas ya kalau bahasa Indonesia ya. Selamat datang. Sudah kita bahas belum nih ahlan wa sahlan wa marhaban? Detailnya. Ahlan. Belum, ahlan. Kalau kita biasanya dengar ya, ada ustadz bilang ahlan. Tanpa mengucapkan wasahlan, itu juga udah masuk tuh. Ahlan aja udah bisa. Ya, dari mana asal kata ahlan ini? Dari kata ahlun. Kita pernah mendengar kata ahlus sunnah. Ahlul bait. Apa jadinya artinya ahlun? Anggota Ahlus sunnah. keluarga. Iya. Ahlun itu kalau kita bilang keluarga. Ya. Kok bisa demikian? Karena dari kata ahlun ini menjelaskan bahwasanya kita berbicara kepada orang lain seakan-akan itu adalah keluarga kita. Maka
maka disebut dengan ahlan, ungkapan kepada orang lain ya untuk pendekatan lebih intens dengan menggunakan kata ahlan, seakan-akan diri kita dengan orang lain adalah keluarga ya. Orang yang pantas kita dekati, orang yang kita apa ya namanya seakan-akan bestie gitu ya, ahlan ya. Itu mendalam sekali itu kata ahlan. Sudah begitu ditambahkan wasahlan lagi. Nah, sahlan itu diambil dari kata sahlun. Apa arti sahlun? Mudah. Mudah. Maksudnya apa? Ini bagian dari doa agar Semoga diberi kita kemudahan. ya diberikan kemudahan. Semoga engkau tuh seperti kita ya, keluarga ya, bertemu ya dengan bersukacita, lalu diberikan kemudahan. Dan ada lagi marhaban, ada lagi tuh marhaban, apalagi kalau nanti ya habis bulan Sya'ban biasanya ada marhaban apa itu? Marhabannya Ramadan. Oh iya, marhaban ya Ramadan gitu ya. Apa artinya marhaban itu sendiri? Ya, Selamat datang. ya. Selamat datang. Berarti yang betul selamat datang tuh bahasa Arabnya yang mana? Artinya panjang sebenarnya Aslinya. Pak ya. Iya artinya panjang berarti ahlan wasahlan marhaban. Iya. Jadi kayak menyambut menyambut kedatangan keluarga saudara gitu ya. Betul. Betul. Menyambut ya, artinya marhaban itu adalah menyambut ummahat. Ya, dari kata rohuba. Ya, yang artinya menyambut. Ya, ahlan wa sahlan wa marhaban adalah ungkapan ataupun sambutan selamat datang. Seakan-akan memaknai kami menyambutmu dengan berlapang dada dan kami mendoakanmu semoga engkau dimudahkan. Dan seakan-akan engkau adalah saudaraku. Masya Allah. Dalam banget. Ya, sangat dalam. Oh, jadi kita kalau mengucapkan selamat datang, ahlan aja boleh nggak? Boleh. Boleh. Atau ahlan wa sahlan saja juga bisa. Nggak pakai marhaban. Atau marhaban aja bisa. Marhaban. Ya akhi. Ya, kami atau saya menyambutmu, wahai ya saudaraku. Boleh. Tapi nggak boleh wasahlan. Sahlan aja nggak bisa. Kenapa? Karena sahlan itu adalah ma'tuf ya, mengikuti pada kata ahlannya. Ada namanya waw atof di sini. Ya, teruntuk kata sahlannya. Kalau marhabannya karena sudah bisa ya, sesuai dengan kosakata artinya, boleh tanpa ahlan wa sahlan. Marhaban saja juga boleh. Marhaban ya Ramadan. Ya, nggak ada ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Jarang tuh. Kita mengucapkan marhaban aja ya Ramadan. Ya, karena Ramadan bukan manusia. Ramadan itu juga bukan makhluk hidup ya, yang biasa kita gunakan untuk makhluk hidup ya, manusia ya, yang kita tuju biasanya menggunakan kata ahlan wa sahlan. Fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Selanjutnya, abukum sodiki. Apa artinya? Ayah kalian sedikit teman dekat. Teman dekat ya? Teman dekat. Iya, teman dekatku. Ya, sudah baru mulai nih abukum ada domir muttasil ya. Antum, kaifa halukum juga tadi ada domir muttasil ya, jamak. Ya. Aina ammukumus Syekhu Isa? Di mana Mm-mm. pamanmu? Mm-mm.
Syekh Isa. Syekh Isa. Di mana pamanmu? Paman kalian. Ya. Iya, Syekh. paman kalian. Iya, Syekh Isa. Syekh ini orang tua, ya, dan juga orang berilmu. Anak kecil juga boleh dipanggil syekh kalau dia berilmu. Ya. Orang tua wajib dibilang syekh, apalagi dia orang berilmu. Ya. Maka jawabannya huwa maridun. Apa artinya Mahat? Dia sakit. Dia sakit. Dia sakit. Huwa maridun. Tapi kalau huwanya diganti jadi hiya, jadinya apa? Maridotun. Iya, hiya maridotun. Ya. Nah, itu bagian dari susunan mubtada khobar. khobar, ya. Sakit ya, maridun. Huwal ana fil mustashfa. Dia sekarang di rumah sakit. Naam. Dia sekarang di rumah sakit. Ya. Berikutnya syafahullah. Artinya, Semoga Allah menyembuhkannya. iya. Nah, ini menarik ya. Ada doa. Biasanya kalau Mahat ya mendoakan orang yang sedang sakit ya untuk perempuan, maka menggunakan kosakata apa? Kalau langsung syafakillah. Gila. Tidak langsung syafahallah. Syafakillah untuk perempuan, syafakallah untuk laki-laki. Orang kedua yang ditajak bicara. Tapi kalau orangnya nggak ada, untuk laki-laki, maksudnya bukan nggak ada meninggal ya, maksudnya nggak ada di depan kita, ya, maka menggunakan syafahu atau syafa Allah. Ya. Atau yang paling mudah, kata kerjanya di belakang. Syafa itu kan kata kerja. Jadi Allahu ya yashfi. Ya. Allahu yashfi. Ya. Kalau mau ditambahin domir, boleh. Allahu yashfi. Yashfika. Yashfiki. Yashfiha. Ya. Yashfihi. Ya. Jadi Allahu yashfi. Allah yang menyembuhkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Fahimtunna Mahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum? Apa artinya? Iya, Pak. Anak kecil ini yang bersama kalian. Masya Allah. Siapa? Anak kecil. Ya, tifla itu apa? Anak kecil perempuan. Ada tamar butanya kan? Ya. Anak kecil perempuan. Ternyata anak yang lebih kecil dari kata waladun. Ya. Ada namanya tiflun. Ya. Ada namanya tiflun. Kalau perempuan menjadi tiflatun. Ya. Nah, kalau waladun lebih dewasa. Nah, tiflun itu ada umurnya nggak? Ada. Ya, dari balita itu umur berapa balita?
2 tahun. Di bawah 5 tahun. Ya, 2 tahun itu sampai usia Kan 6 tahun. ada batita, ada balita. Ya, batita, balita itu masuk tiflun. Sampai 6 tahun. Ya. Kenapa sampai 6 tahun? Karena pada fase itu ya batas akhir dari tingkat TK. Karena TK itu adalah RA. Apa RA? Raudatul Atfal. Tiflun jamaknya adalah atfal. Ya. Di atas 6 tahun maka disebut dengan waladun. Ya. Ya, meskipun ya kalau dari pemerintah SD itu 7 tahun ya, Ummahat ya. Umur 7 tahun. Betul nggak ya? Kalau di sini ya, SD negeri. Ya. Ya. Tapi kalau swasta itu ada yang 6 tahun. Ya. Maka antara 6 dan 7 itu adalah tiflun atau waladun. Ya. Fahimtunna insyaallah. insya Insyaallah. Allati ma'akum. Ya. Baik, sampai di situ dulu Ummahat, dan untuk tugas ya, Anda akan memberikan tugas yang tentunya jauh lebih bermanfaat, yaitu kerja kelompok ya, tugas kelompok. Boleh nggak Ummahat? Bentuknya adalah kelompok. boleh banget. Ya, baik, alhamdulillah. Ya. Kalau Ummahat pelajari, kita tadi belajar yang namanya ini nih, domir muttasil. Ya, lil jam'i. Ya. Bentuknya adalah hum, lalu antum, lalu ada hunna, antunna. Ya. Maka tugas pada kali ini ada berapa kelompoknya, berdua-dua ya. Ya, berdua-dua mencari ya kata-kata mutiara, bukan hadis lagi, bukan Al-Qur'an. Lebih sulit nih, kata-kata mutiara. Ya. Atau kalimat yang mengandung manfaat faedah yang besar. Ya. Kata-kata mutiara atau mahfuzat. Ya. Ummahat buat sendiri juga boleh kata-kata mutiara ya. Kata-kata hari ini. Nah, tapi pakai bahasa Arab. Ya. Kita bagi di sini berdua-dua ya. Ya. Untuk yang pertama ada Ibu Dedeh ya. Ibu Dedeh ya, kelompoknya dengan Ummu Aisyah atau Ummu Adlan ya. Ya. Mencari domir muttasil ya, hum, atau biar enak ya, sama-sama semuanya ya, mencari domir muttasil antara hum, antum, dan hunna atau antunna ya di dalam kata-kata mutiara. Ya, kita bagi yang pertama, kelompoknya pertama kelompok Ibu Dedeh dan Ummu Adlan. Kelompok kedua Ibu Dewi Anggraini dan Ibu Teta. Yang ketiga kelompok Ibu Dewi Anom bersama Ummu Musa. Ya. Lalu ada Ibu Teta ya, karena di sini tidak ada beberapa yang tidak hadir. Nanti Ibu Esa boleh milih ya. Siapa orangnya ya yang menjadi rekan membuat tugas ya. Ya. Berapa kalimatnya? Satu saja. Ya, afwan, bukan satu, dua, afwan, 2 kalimat.
Kalimat mahfuzat yang ada kata hum, antum, hunna, antunna. Kayak biasanya kalau kata-kata mutiara, utlubul ilma walau bisin. Menuntut ilmu lah sampai ke negeri Cina. Nah, itu kan sebenarnya kata-kata mutiara ya, bukan hadis. Ya. Nah, itu Ummahat cari. Kalau nggak ketemu kata-kata mutiara, bikin sendiri boleh. Ya. Dengan domir mutasil, ya, hum, antum, hunna, atau antun, antunna. Fahim tunna, Ummahat? Kalau yang pernah disampaikan di kelas boleh Ustadz? Yang sampaikan di kelas tuh maksudnya yang mana? Iya, yang dulu-dulu itu kan biasa sebelum awal pelajaran itu kan kita ada mahfuzat dulu gitu. Oh iya, boleh. Dua ya. Dua ini. Satu kelompok kan 2 orang bikin 2 kalimat. Ya, seperti itu. Ya. Boleh nggak dari hadis? Nah, kalau nggak ada kata mahfuzat, barulah dari hadis. Boleh. Ya. Naam. Ada pertanyaan, Ummahat? Untuk kelompoknya mungkin Ibu Dede bisa diinfokan di grup ya. Ya Ustadz. Di list. Naam. Teh Esa kan belum ada ya, bisa sama Mbak Vina ya. Boleh. Ya, nanti bisa dikoordinasikan japri langsung ya. Pada Ibu Esa dan Ibu Vina. Ya. Kebetulan juga Ibu Vina itu ikut juga kelas pemula. Jadi bukan cuma Ibu Dede dan Ibu Esa aja yang 2 kelas ya. Ibu Vina juga tuh, Masya Allah. Di kelas dal juga, di Yang pemula. kelas pemula. Iya, udah mulai kelas pemula. Ya, apa namanya, dari beberapa generasi kalau di kelas pemula. Ada umur 14 tahun, ya anak SMP, ya. Ada yang umur 60 tahun, ya udah tua, ya. Jadi beberapa generasi tuh ikut belajar juga, ya. Ada yang dari Balikpapan yang jauh ya di sana, di kelas pemula. Seperti itu. Ya. Baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya, Ummahat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Fahim tunna, Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Ya, atas izin Allah kita telah menyelesaikan pembahasan ya yang mungkin baru sedikit ya, ada surah Asyara pelajaran ke-14, tapi kita fokus kepada poin-poin yang harus diperhatikan ya, seperti pada pelajaran sebelumnya ada nahu sorofnya, nanti kita akan coba masukkan ya pelajaran-pelajaran tersebut. Dan untuk pekan depan kita masuk ke dalam mutolaah, menelaah ya Al-Quran dalam sudut pandang bahasa Arab insya Allah. Dan dimohon untuk kehadirannya lebih tepat waktu, karena untuk pelajaran pekan depan kita cukup panjang ya pembahasannya, karena di dalam surah yang panjang juga, surah Al-Bayyinah ya. Kalau tidak salah ya, untuk di kelas DAL. Ya, baik. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Ya. Wa nahtatim bihadzal qadar bid-du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullahu khairan. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.